Tentara Israel kembali menyerang kelompok militan Palestina di Gaza pada Sabtu 14 Oktober tahun 2023. Serangan ke rumah sakit Al-Ahli mengakibatkan jatuhnya korban dengan jumlah besar. Aksi Israel tersebut mendapat kecaman dari banyak negara, termasuk Indonesia. Melalui Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Indonesia mengutuk keras aksi tentara Israel menyerang Palestina. Seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina. Tidak hanya itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sedang mendampingi Presiden Joko Widodo di Beijing, Tiongkok, buru-buru terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Di Jeddah, Menlu Retno Marsudi menghadiri rapat darurat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang membahas situasi di jalur Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Colleagues, I'm supposed to be with my president in Beijing now for the Belt and Road Forum. My president asked me to leave him in Beijing and fly to Jeddah to attend this meeting. Indonesia strongly condemned the unprecedented aggression against civilians. Indonesia also strongly condemned the attack by Israel to Al-Ahli Hospital. Our meetings today should not only send strong messages, but also mobilize international support to end the horrifying situation in Gaza. Three things that should come out from this meeting. First, ending the cycle of violence now. The OIC must utilize every possible avenue to urge for an immediate ceasefire. Second, ensuring safe and unimpeded passage of humanitarian access. Blocking access to power, water, and fuel, and collective punishment against civilians are forbidden in international law. The OIC must urgently call on all relevant parties to create humanitarian corridors in Gaza and ensure international humanitarian law is respected. We must also reject categorically calls to displace the population of Gaza Strip. Third, addressing the root cause of the conflict. I would like to remind us again that the Palestinian cause is the main reason for the OIC existence. If there is a time for the OIC to prove its cause, there is no other time than now. We must act together now. Do not let the situation is used by Israel and other countries to wipe out the issue of Palestine, to wipe out the right of the people of Palestine to exist. I thank you very much. Menyimak pernyataan tegas dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengutuk aksi kekerasan Israel terhadap Palestina, saya melihat bahwa hal ini menunjukkan adanya komitmen tiada henti dari Indonesia untuk membela, mendukung, dan menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina pada era modern. Sikap dan komitmen Indonesia sama dengan membela prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiada tempat untuk penindasan terhadap kemanusiaan. Sila kedua Pancasila jelas memandang bahwa negara memperlakukan setiap warga negaranya atas dasar pengakuan dan penghormatan harkat dan martabat manusia, dan nilai kemanusiaan yang tumbuh dari harkat dan martabat itu sendiri. Karena itu pula, sejalan dengan semangat mewujudkan Pancasila dalam tindakan, saya sangat mendukung 3 usulan yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi di sidang OKI tanggal 18 Oktober tahun 2023. Yaitu pertama, mengakhiri lingkaran kekerasan yang terjadi di Palestina sekarang juga. Dan OKI harus mengupayakan segala cara untuk mendorong dilakukannya gencatan senjata. Kedua, memastikan keselamatan dan keleluasaan pelintas bagi bantuan kemanusiaan dan mencari akses listrik, air, dan bahan bakar. Dan hukuman kolektif bagi warga sipil yang melanggar hukum humaniter, membuat koridor bantuan kemanusiaan di Gaza, dan menjamin bahwa humanitarian law dihormati,
menolak pemindahan penduduk di jalur Gaza. Ketiga, menyelesaikan akar masalah dari konflik. Negara-negara OKI harus memahami bahwa keberadaan OKI sesungguhnya tidak terlepas dari permasalahan di Palestina. Sekaranglah saat yang tepat untuk membuktikan eksistensi OKI. OKI harus bertindak bersama, melakukan gotong royong. Jangan sampai keadaan saat ini digunakan Israel dan negara lain untuk mengenyampingkan isu dan hak-hak keberadaan Palestina.